Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lofty Romansa dari program studi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 4, tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baik, seperti yang kita lihat di layar, tahukah kamu sebagian besar masyarakat di Indonesia itu mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Kamu tahu nggak kalau nasi itu berasal dari beras? Lalu beras itu berasal dari padi. Oke, mari kita cari tahu. Baik, di sini ada materi teks tentang padi yaitu tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Ya. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Ya, biasa disebut dengan iklim tropis seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang dan Jawa Barat dikenal dengan lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu benih atau biji dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Jadi padi itu nanti kita letakkan di dalam karung goni, lalu kita rendam di air mengalir seperti air sungai dan sebagainya. Lalu bibit yang sudah tidak masukkan ke dalam air tersebut diletakkan sebuah lahan yang kecil atau disebut dengan lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan atau sudah siap untuk ditanam ke sawah, biji atau benih akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Lalu petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk lainnya. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Dan ada juga yang dijadikan sebagai nasi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling dengan mesin penggiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Nah, bagian isi tersebutlah yang dapat kita makan, yang berupa beras berwarna bisa putih, kemerahan, ungu, bahkan hitam. Ada 2 jenis padi, yaitu padi ketan dan padi biasa. Yang biasa kita makan itu adalah beras biasa. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa isi bacaan di atas? Yaitu tentang penjelasan umum atau informasi umum tentang padi. Ya, bisa kita tahu disebut ada tata cara penanaman padi dari benih menjadi padi yang siap panen. Lalu, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagai makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, terutama bagian barat. Karena kita ketahui makanan pokok masyarakat Indonesia di bagian timur masih kebanyakan sagu dan singkong. Lalu, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi, seperti daerah tropis, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Lalu, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dengan waktu 110 sampai 130 hari atau 3 sampai 4 bulan. 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah itu kulit padi atau sekam. Biasanya gabah itu dapat digunakan sebagai pupuk organik bagi para petani. Nah, habis itu Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya beras, sagu, singkong, dan beberapa diantaranya. Di daerahmu, di daerah kalian dan daerah saya,
pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, seperti mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya saya akan mengambil contoh mangga. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Jadi, ketika kamu ingin mengetahui tentang pohon mangga, kamu buat pertanyaan tentang pohon mangga. Seperti, dari mana pohon mangga itu berasal, lalu seperti apa pohon mangga itu, dan seperti apa jenis pohon mangga itu. Nah, di sini saya terdapat sebuah teks tentang buah mangga. Buah mangga memiliki banyak tumbuh di Indonesia. Maaf, ini typo. Karena iklim di Indonesia sangat cocok untuk bercocok tanam buah mangga. Buah mangga pohonnya tidak terlalu besar, sehingga tidak memerlukan tempat yang luas untuk menanamnya. Biasanya pohonnya itu menjulang tinggi juga. Biasanya setiap panen petani akan langsung dapat buah mangga dalam jumlah yang banyak. Karena saat sedang musim, buah mangga biasanya bisa berbuah banyak sekaligus. Saat dikupas, buah mangga yang sudah matang akan berwarna jingga. Yang belum matang akan berwarna putih hingga kuning-kuningan. Biasanya yang matang ini bisa dimakan langsung atau dibuat jus. Ini untuk yang putih hingga ke kuning-kuningan biasanya itu dibuat untuk seperti petisan dan lain-lainnya. Ada banyak jenis buah mangga yang ada yang masam dan masih banyak lagi ya. Jenis pun banyak. Ada mangga apel, ada mangga golek, dan mangga harum manis. Masih banyak lagi lah. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh? Istilah diagram berikut. Nanti kita lihat diagramnya. Oke, kita lihat diagramnya di buku siswa masing-masing. Nah, kamu sudah belajar bagaimana padi tumbuh? Istilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Ya, nanti kalian mengisi ini ya. Lalu diskusikan hasil bersama teman-temanmu. Berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting? Nah, nanti kalian lihat dari 3 diagram yang kalian buat itu, bagian mana yang paling penting. Kalau bagian itu nggak ada, lalu apa yang akan terjadi itu? Baik, di sini mari kita mengamati. Ayo kita mengamati. Amati gambar berikut. Ya, ini adalah seorang nelayan yang sedang menjala ikan. Lalu ini adalah daerah perbukitan atau pegunungan atau disebut dengan dataran tinggi. Lalu ini adalah daerah dataran rendah. Lalu tugas kita adalah tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Apa itu tugas kalian semua ya? Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang dapat kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Ya, dapat kita lihat 3 tempat ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan atau sangat berbeda. Nah, di sini kita ayo berlatih. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Di sini kita lihat ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada juga yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Ya, seperti kita lihat di Indonesia banyak sekali objek wisata pantai. Di Bali banyak sekali, di Lampung juga banyak, dan masih banyak lagi ya. Dataran tinggi. Nah, ini dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500-an meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan seperti kopi, cengkeh, dan lain-lain. Dataran rendah.
Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Biasanya ini untuk perkebunan, perumahan, peternakan, pertanian, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk menulis diagram lokasi pantai. Lokasi biasanya berada dekat laut. Dekat laut. Nah, untuk dataran tinggi biasanya juga dekat dengan laut, atau ada juga yang jauh dari laut, seperti pegunungan-pegunungan. Nah, dataran rendah biasanya juga dekat dengan pantai, namun ada juga yang jauh dengan pantai. Lalu ciri-ciri biasanya pantai digunakan untuk tempat objek wisata, untuk para nelayan mencari ikan. Dataran tinggi biasanya tempat objek wisata juga bisa karena pemandangannya yang indah. Lalu dengan ciri-cirinya juga biasanya berisikan dengan orang-orang yang pekerjaannya sebagai pekebun. Lalu dataran rendah berisikan biasanya orang-orang dengan ciri-ciri bekerja di industri, pertanian, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam di pantai biasanya itu berupa mangrove, kelapa, dan ikan-ikan. Lalu dataran tinggi biasanya berisi kopi, cengkeh, sawah, padi, dan masih banyak lagi. Dataran rendah biasanya itu sumber daya alamnya padi, lalu tanaman-tanaman yang ditanam di dataran rendah. Manfaatnya di pantai bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, dan masih banyak lagi. Dataran tinggi bisa dimanfaatkan sebagai kebun-kebun yang digunakan untuk tanaman-tanaman yang hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Lalu dataran rendah biasanya digunakan untuk rumah-rumah, sentral industri, dan masih banyak lagi. Mata pencaharian penduduk biasanya kalau di pantai itu berisikan nelayan-nelayan. Lalu dataran tinggi biasanya pekebun ya, yang menggunakan hasil alam untuk mata pencaharian penduduk. Lalu dataran rendah biasanya ada yang sebagai petani, ada juga yang sebagai buruh industri. Lalu sampaikan hasil tabel kepada gurumu. Nah, guru kalian nih. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak. Dari awal tadi kita membuat pertanyaan sampai sekarang banyak sekali pertanyaannya kan. Dan beragam mengenai pertumbuhan yang kamu miliki, yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Nanti kalian serahkan kepada guru-guru kalian tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di sini kita renungkan bersama. Sebutkan hal penting yang kamu pelajari. Ya, di sini kita dapat mempelajari, yaitu kita harus menjaga alam ini supaya untuk kedepannya kita masih bisa menikmati hasil alam. Kita jangan merusak alam dan tetap hidup dengan alam. Sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Ya, sikap yang dapat kita aplikasikan seperti kita cinta alam dan lain-lain. Diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana cara agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keadaannya. Di sini kalian diwajibkan untuk terus diskusi dengan orang tua kalian. Ya, sekian dari saya. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.